Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Mencar. Di sini kalian akan mengikuti beberapa kegiatan tentang pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Leti Latifah. Kalian bisa panggil saya Bu Leti. Saya akan memberikan kepada kalian materi tentang pendidikan mental agama. Pendidikan mental agama ini adalah sebuah pendidikan untuk mengajarkan kepada kalian agar kalian memiliki agama yang kuat, ilmu agama yang kuat. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian. Sebelum saya bertanya, kira-kira pertanyaan ini pernahkah kalian pikirkan? Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita hidup di dunia? Dan kemana kita akan kembali? Kalian pernah berpikir seperti ini? Tentunya pernah ya, karena kita sebagai manusia tentu bertanya-tanya tentang diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika kalian disuruh untuk memilih antara surga dan neraka, yang mana tujuan kalian? Apakah surga atau neraka? Tentu kalian pasti akan memilih surga, ya kan? Karena apa? Karena di surga, apapun yang kita minta, itu pasti akan terkabulkan. Sesuatu yang diharamkan di dunia akan dihalalkan di surga. Berpakaian bagus, wangi, di tempat yang bersih, indah, seindah-indahnya dunia, 7 kali lipatnya indah surga. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana surga. Keindahannya berlipat-lipat. Berbeda dengan di neraka. Neraka adalah kolam renang dengan api yang bergejolak, yang bahan dasarnya batu dan manusia. Dan neraka ini adalah penghuni tetap bagi setan dan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang kafir dan manusia-manusia yang melakukan dosa besar. Nah, sekarang tata tujuan kalian, arahkan tujuan kalian agar kalian bisa mencapai ke surga. Nah, jika kalian memilih surga, tentunya kalian harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu dengan belajar, mengaji, membaca Al-Quran untuk orang Islam, sholat di tepat waktu, sholat 5 waktu, kemudian melakukan perbuatan baik, saling tolong-menolong terhadap manusia, terhadap sesama, dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Merokok, apalagi untuk anak perempuan yang masih sekolah, itu hal yang sangat dilarang oleh agama. Dan mencuri. Dan untuk orang Islam tentu tidak boleh pacaran dengan lain jenis, lawan jenis ya, karena belum terikat oleh pernikahan. Tetapi jika kalian melakukan hal-hal buruk seperti ini, hal-hal yang dilarang oleh seperti contoh tadi, dan contoh seperti ini, minum minuman keras, pacaran hingga hamil di luar nikah, bahkan sampai membunuh, kalian tanpa disuruh memilih pun, kalian pasti akan dipilihkan, akan diarahkan ke neraka. Ya, seperti apa neraka? Kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambarannya. Bagaimana kehidupan di neraka. Ya. Jika kalian sudah mengetahui tentang neraka dan surga, lalu buat apa kalian berbuat buruk? Kenapa kalian tidak berbuat baik saja agar kalian bisa ke neraka? Karena pada dasarnya kita ini semua manusia, semua makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya mati, kematian. Kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Kalau pada dasarnya kita akan kembali, lalu buat apa kita harus berbuat buruk, berbuat hal-hal yang dilarang agama? Karena itu tentu akan merugikan diri kita sendiri. Kalian tahu neraka itu apa? Neraka itu seperti mesin cuci ya. Kita itu diumpamakan sebagai baju putih yang banyak noda. Kalau baju putih banyak noda dimasukkan mesin cuci, tentu akan lama. Dikasih soft clean, baik clean, sampai nodanya hilang. Nggak hanya sekali putaran, berkali-kali putaran sampai nodanya itu hilang, baru kita bisa diangkat. Nah,
bisa diangkat ke atas, lalu dijemur hingga putih bersih, bisa masuk ke surga. Ya. Jadi neraka itu seperti mesin cuci. Berapa lama kita tinggal di neraka, ya seberapa banyak dosa kita. Kita akan dicuci di neraka sampai dosa kita hilang, baru kita bisa ke surga. Kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat dosa besar, mereka tidak akan bisa naik ke surga. Ya. Jadi 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. 1000 tahun di dunia bagikan 1 hari di neraka. Bayangkan jika dosa kalian atau baju putih itu penuh dengan noda, lalu akan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan di neraka. Kita tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu, perlu pendidikan mental kepada kalian agar kalian memiliki pegangan yang kuat, memiliki ilmu agama yang kuat, agar kalian bisa menuju ke surga tanpa harus ke neraka. Dan pertanyaannya, kalau kalian sudah tahu bahwa perbuatan jelek akan mengarahkan ke neraka, bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut. Tentunya, makanya di sini penting pendidikan mental. Tentunya kita memerlukan yang namanya iman. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar, bekal. Iman itu artinya percaya, keyakinan. Dan pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Iman itu merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang itu tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Ya, oleh karena itu pentingnya iman itu bisa menjadi bekal kita agar kita tidak tersesat di jalannya. Jika kita orang Islam percaya bahwa Allah itu ada, maka kita harus beriman kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa memperoleh dengan ilmu melalui pendidikan. Bagaimana kita mendapatkan itu semua? Sebenarnya, dasar pendidikan mental agama kita sudah kita peroleh dari keluarga. Keluarga nomor 1 ya. Keluarga yang mendidik kita mulai dari kecil, mengenalkan kita, mengajarkan kita cara berbicara, mengajarkan kita berdoa, sholat, itu semuanya dari keluarga. Tetapi bagi yang tidak memiliki keluarga yang baik, kalian tidak harus putus asa. Misalkan kalian dilahirkan dari keluarga yang broken, orang tua kalian bercerai, naudzubillah min dzalik ya, sehingga kalian putus asa, kalian terpengaruh oleh yang namanya teman, lingkungan, karena pendidikan dari keluarga tidak ada, kemudian kalian terpengaruh dengan teman atau lingkungan, sehingga kalian melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya sudah banyak ya, karena orang tuanya bercerai, akhirnya dia putus asa, minum minuman keras, merokok, padahal perempuan, apalagi perempuan ya. Itu berarti apa? Berarti dia tidak memiliki iman. Berarti dia tidak memiliki pendidikan mental agama yang kuat. Kalau naudzubillah min dzalik, kalau misalkan orang tua kalian bercerai, kalian harusnya tidak putus asa. Kalian bisa memperolehnya dengan teman atau lingkungan yang baik. Jadi kalau kalian berteman dengan orang yang baik, pasti kalian akan ikut baik. Kalau kalian berteman dengan orang yang tidak baik, tentu kalian akan menjadi tidak baik juga. Jadi teman dan lingkungan itu sangat memberikan pengaruh yang kuat buat pendidikan mental kalian, pendidikan mental agama kalian. Yang ketiga, kita memperoleh pendidikan mental agama juga dari lembaga pendidikan formal dan non-formal. Kalau di sekolah tentunya kalian memperoleh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu contohnya pendidikan agama lainnya. Untuk pendidikan non-formal contohnya ada di pondok pesantren ya. Jadi itu ya penting, karena jika kita memiliki pondasi yang kuat, kita bisa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, biasanya di usia kalian, usia labil, usia pencarian jati diri. Oleh karena itu diperlukan pendidikan mental agama agar kalian bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk.
Mungkin itu materi dari saya, kalimat dari saya, bahwa selain kita butuh iman, ilmu, dan pendidikan mental agama yang kuat, kita juga membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tanda Allah sayang kepada kita yaitu dengan menunjukkan dan mengarahkan kita ke jalan yang benar, yaitu hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beruntung. Beruntunglah kalian jika kalian selalu ditunjukkan ke jalan yang benar. Oleh karena itu, senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa mengajak kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.